Hai grup satu, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, grup satu, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Jadi, apa sih kira-kira penghambat bagi grup satu sehingga belum dipersatukan dengan jodoh terbaiknya? Oke ya, kita langsung saja menuju ke pembacaannya. Kalau aku lihat di sini, pertama, kalian itu harus bahagia dengan diri kalian dulu ya. Jadi kalian harus mencintai diri kalian. Kalian itu sudah merasa cukup dengan diri kalian, kalian harus selesai dulu dengan diri kalian. Maksudnya, kalian tidak mencari orang lain untuk mencintai diri kalian. Kalian tidak mencari orang lain untuk membahagiakan kalian. Saat kalian fokus memenuhi itu sendiri ya, di situ nanti kalian akan attract orang yang tepat sih. Selama belum, kalian kemungkinan pertama single, ya sebenarnya nggak ada masalah dengan single sih. Cuman singlenya ini single yang happy atau nggak happy. Kalau belum berada di level itu, kemungkinan singlenya lebih ke nggak happy sih ya. Karena ada juga single yang happy karena dia ya udah cukup dengan dirinya, tapi bukan berarti anti dengan hubungan ya. Cuman dia tidak mengejar hubungan karena dia sudah bahagia juga dengan dirinya sendiri. Hubungan dengan orang lain itu semacam kayak bonus aja kalau dia bertemu dengan seorang yang klik ya, kayak gitu. Nah, kalau yang kuliah di sini, kalian memang harus jadi single yang happy dulu sih. Ya, jadi bukan mencari hubungan atau mencari pasangan untuk membuat kalian bahagia atau untuk ada yang mencintai diri kalian nih gitu. Seperti itu sih. Karena kalau single yang happy, dia nggak akan kayak kejar deadline untuk mencari pasangan gitu ya. Ya biasa aja, maksudnya ketika sudah dipertemukan dengan universe, saatnya dia memang punya hubungan, ya oke, kenapa tidak gitu kan. Oke, nah kalau aku lihat di sini memang kecenderungannya gitu. Kalau kalian belum selesai dengan hal itu, belum berada di level itu ya, kalian kecenderungan menjadi single yang tidak happy, atau kalian berada di hubungan yang juga tidak membuat kalian bahagia gitu ya. Hubungan itu ya jelas aja adalah konfliknya kalau kita berurusan dengan orang lain selain diri kita sendiri gitu kan. Cuman bukan berarti sepanjang waktu itu isinya konflik atau kita hanya membohongi diri gitu kan. Oh oke, daripada daripada berhadapan dengan konflik, lebih baik kita jadi seperti yang dia mau, padahal di dalamnya kita kayak bukan menjadi diri sendiri gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kayak membohongi diri gitu. Nah, jatuhnya akhirnya punya hubungan yang seperti itu. Terkesan kayak orangnya salah terus gitu ya, atau hubungannya cenderung tidak membahagiakan buat kalian. Ketika kalian memaksakan diri untuk stay di situ, oh mungkin inilah yang namanya hubungan, gue stay aja gitu. Tetapi kalau ada sesuatu dalam diri kalian yang belum dievaluasi di situ, pola itu akan jalan terus gitu kan. Ya akhirnya ketika kalian memutuskan stay, keadaan di luar juga tidak berubah gitu. Seperti itu sih. Lama-lama mungkin kalian mikir, masa iya sih gue pertahankan terus hubungan kayak gini, kayak gitu jadinya. Kapan sih gue dapet jodoh terbaik gitu kan? Atau apakah dia benar-benar jodoh terbaik gitu? Kalau iya, kenapa hubungan ini kok seperti ini terus gitu? Kayak tidak ada titik terang gitu ya, seperti itu. Atau mungkin saja kalian punya hubungan tetapi orang itu seperti tidak serius berkomitmen sama kalian. Seperti itu sih. Jadi saat itu justru kalian tidak mendapatkan kebahagiaan dari orang itu, dari hubungan itu. Karena memang kuncinya adalah kita harus bahagia dulu dengan diri kita sendiri sebelum kita menjalin hubungan gitu, atau membuka kesempatan memiliki hubungan dengan orang lain gitu ya. Jadi itu sih. Oke, aku bacakan pesannya aja ya. Ketika seseorang mencari kebahagiaan, mungkin ia tidak akan mendapatkannya atau hal itu mudah menguap dan terasa kosong kembali. Karena ia selalu bergantung dengan yang dicari. Tapi saat seseorang berusaha membangun kebahagiaannya, ia lebih stabil karena menemukan sudut pandang baru dalam proses itu. Ya, di sini bahkan ada Queen of Pentacles sama King of Pentacles. Jadi gambarannya gini, ini kita nggak berbicara gender ya, tapi energi. Gendernya bisa apapun, walaupun di sini Queen of Pentacles.
kalian harus jadi Queen of Pentacles dulu nih, baru kalian akan attract keberuntungan ini, Wheel of Fortune ini. Karena di sini pun ada ini gitu kan. Kalian akan attract keberuntungan ini, mendapatkan orang yang tepat untuk kalian, King of Pentacles gitu ya. Kalian kan menginginkan King of Pentacles. Kalau kalian mau King of Pentacles, ya kalian harus jadi Queen of Pentacles dulu. Ini bisa pria, bisa wanita maksudnya ya. Jadi untuk menarik keberuntungan itu dalam hal love life, itu sebenarnya kalian harus jadi seperti ini dulu. Jadi terkesannya kayak, ini bukan sekedar keberuntungan, bukan sekedar Wheel of Fortune, bukan sekedar divine timing, tapi lebih kayak kalian harus menjadi orang itu dulu sih. Ini kayak proses sih jadinya. Ya, proses seseorang gitu loh. Harus menjadi itu dulu. Kalau kalian sudah menjadi Queen of Pentacles, seperti yang aku bilang tadi, kalian stabil dengan diri kalian sendiri, dengan hidup kalian sendiri, kalian sudah nyaman gitu kan. Ya gimana ya, karena kalian sudah mencintai diri kalian, jadi tidak ada pikiran, oh gila gue gak ada yang mencintai nih gitu. Terus mencari orang yang bisa mencintai kalian, gak ada pikiran seperti itu gitu kan. Udah nyaman gitu loh dengan hidup kalian. Di saat itu justru King of Pentacles ini bisa datang dengan cara yang tidak terduga. Dan yang aku lihat dari grup 1, justru kalian bisa menarik hubungan yang seperti ini loh. Bukan cuma membahagiakan, tapi juga punya kelimpahan materi. Di sini ada Ten of Cups dan ada Ten of Pentacles gitu ya. Tapi kalian bukan mendapatkan itu dengan cuma-cuma. Kalian sudah berada di titik itu gitu. Dan nantinya bersama pasangan kalian bisa attract lebih banyak lagi gitu. Jadi kalian menarik partner yang tepat buat hidup kalian, buat lebih happy lagi dan lebih sukses lagi bersama, oke? Jadi kebahagiaan itu bukan sesuatu yang sudah jadi dan siap dipakai gitu aja kan. Tapi itu harus diupayakan dari aksi kita. Salah satunya itu, saat kalian sudah berada di Queen of Pentacles, secara mental kalian sudah bahagia juga sih gitu. Oke, mungkin kalian punya sudut pandang baru, happiness itu apa, kalian harus seperti apa, kayak gitu ya. Kemudian yang aku lihat di sini, kalian bukannya aku bilang kalian nggak boleh ya, ini pilihan kalian. Tetapi dari sudut pandang aku adalah, kalian untuk menarik jodoh terbaik kalian ya, kalian jangan takut sendiri. Ada orang yang takut sendiri, jadi memilih untuk bersama orang-orang atau atmosfer yang toksik. Memilih bersama orang-orang yang toksik atau memilih stay di atmosfer yang toksik selama dia tidak sendiri, karena dia takut sendiri. Jadi pertama, orang yang sudah independen secara emosional, ya bukan soal materi aja, mereka itu tidak takut sendiri. Mereka justru menikmati quality time dengan dirinya. Tapi buat orang yang belum independen secara emosionalnya ya, bukan materi ya, artinya mereka selalu bergantung sama pasangannya atau siapapun gitulah untuk ada di sampingnya. Selalu perlu kehadiran orang lain di sampingnya. Secara emosional dia nggak bisa gitu loh, sendiri, takut sendiri gitu loh. Apa-apa mungkin harus sama orang lain gitu kan. Nah, orang yang kayak gitu, ada 2 orang kan ya, yang aku sebut tadi. Satu independen, satu belum gitu kan. Nah, orang yang independen tadi, kalau dia dihadapkan pada orang yang toxic, circumstances yang gak enak, gak nyaman buat dia gitu, dia akan mudah sekali keluar dari situ. Itu bukan pilihan yang sulit buat dia, karena ya dia udah bahagia dengan dirinya sendiri, kenapa juga harus gabung, tapi yang ada hanya menggerogoti kebahagiaannya gitu loh. Iya kan? Itu kalau yang udah independen dan gak takut sendiri. Tapi kalau belum independen, dia sangat dilematis. Jadi kayak ada orang yang dia sangat bergantung sama pasangannya, walaupun hubungan itu toksik ya misalkan, tapi dia takut gitu loh. Kalau dia mencari yang lain mungkin akan sama gitu. Berarti mindsetnya dia seperti itu. Dia selalu membutuhkan orang lain. Kalau dia masih berada di level seperti itu, mau cari yang lain pun bisa akan berakhir sama. Kayak gitu. Jadi dia takut, kalau dia udah capek gitu loh mencari-cari, ya udahlah sama ini aja walaupun kayak gini gitu kan. Ternyata begitu diteruskan hubungan itu sampai ke tahap lanjut yang lebih panjang gitu kan, dia baru di situ merasa, oh ternyata tertekan terus itu juga nggak enak ya gitu. Jadi orang yang belum independen secara emosional kayak gitu ya.
mereka sangat merasa dilematis gitu kan, ragu gitu loh, bimbang banget gitu loh. Kalau gue lepas, gue juga nggak bisa sendiri, takut, nggak percaya diri dengan dirinya sendiri. Dia tidak percaya dengan dirinya sendiri, nggak pede untuk bahagia dengan dirinya gitu loh. Jadi dia lebih memilih, oke, gue dealing aja, gue berurusan saja sama orang ini. Ya mungkin memang kayak ginilah gitu loh. Jadi pandangannya dia, ya hubungan itu memang seperti itu, hidup itu seperti itu. Dia nggak melihat dia punya pilihan yang lebih baik di luar sana, cuman itu semua bergantung sama dirinya. Memang bukan bergantung dalam arti, oh gue mau milih itu, seketika dia bisa mendapatkan itu. Enggak, maksudnya bergantung itu, kalau dia mau A, dia harus mengupayakan dalam dirinya dulu. Dia bisa bisa mengimbangi A gitu loh. Dia bisa menjadi A. Jadilah orang seperti yang kalian inginkan ada di hidup kalian. Jadi kalau kalian mau orang yang pengertian, misalkan di hidup kalian, coba kalian jadi orang pengertian. Kayak gitulah kira-kira ya. Jadi bukan asal memilih belanjaan, bukan. Tetapi itu harus dibayar dengan kenaikan level kita gitu loh. Oke, ya itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi salah satu cara survive untuk terus bahagia adalah tidak ragu mencari tempat yang tepat untuk keberlangsungan kenyamanan dan kebahagiaanmu. Tidak ragu meninggalkan segala yang toksik dan menyakiti. Mengapa resah dengan pendapat orang lain jika kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu? Kebahagiaan perlu diupayakan dan orang pertama yang bisa melakukan itu adalah diri sendiri. Nah, orang di sini yang bikin mereka juga akhirnya sulit untuk union bersama dengan jodoh terbaiknya adalah terlalu mendengarkan pendapat orang. Kok lo masih single sih? Lo kok masih jomblo sih? Didengar terus gitu loh. Ya kan? Ya emang sih orang-orang kayak gitu annoying ya, nyebelin gitu ya. Cuman kalau nggak ada urusan ya kita juga nggak harus stay di situ kan. Maksudnya kita punya urusan sendiri yang harus kita bereskan gitu loh. Tapi ya memang ada aja ujian kayak gitu. Cuman ya seberapa kuat kalian, nggak ada perjalanan yang benar-benar mudah sih sebenarnya. Kalian mau mendengarkan mereka, kalian akan terperosok pada pilihan yang sebenarnya juga tidak bisa kalian nikmati nantinya. Karena itu hanya pandangan orang kan. Kalian terganggu sama pandangan orang. Akhirnya kalian masuklah ke jebakan Batman itu gitu loh. Tapi kalau kalian mau mengikuti pilihan kalian sendiri, kalian kuat dengan pilihan kalian sendiri, itu juga nggak mudah. Kalian harus berani melawan atau kebal sama pandangan-pandangan orang itu gitu loh. Orang-orang kayak gitu selalu ada gitu ya. Jadi mungkin juga karena terlalu worry, terlalu bermasalah sama pandangan dan perkataan orang, yang sebenarnya juga nggak penting sih. Tidak semua perkataan orang itu harus diakses gitu ya. Kok diakses? Diteruskan? Didengarkan. Aduh, gimana ya bahasanya? Dipertimbangkan kali ya. Tidak semua pandangan orang itu dipertimbangkan. Kalau kita udah lihat omongannya seperti itu, mindsetnya kayak gitu, cara berpikirnya kayak gitu, ya kita tahulah mana yang bisa kita proses untuk kita telaah, mana yang udahlah kayaknya nggak perlu kebanyakan gitu ya, buang-buang energi, buang-buang waktu gitu kan. Jadi intinya gimana ya, mungkin ada yang merasa resah dengan pandangan orang itu, akhirnya dia memilih ya udah, dia memaksakan bersama siapapun gitu kan. Jadi dia fokusnya mencari target, bukan fokus memberi target untuk dirinya, maksudnya mengupayakan dirinya itu bisa lebih ya, maksudnya lebih itu lebih untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Maksudnya kayak dia butuh cinta, dia menargetkan dirinya untuk bisa mencintai dirinya dengan lebih baik lagi, misalkan kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya. Oke, jadi selama kalian stay pada atmosfer yang toksik, ya mohon maaf ya. Ini kalau dari sudut pandang aku, tidak harus sependapat kita. Karena orang juga beda-beda. Gitu kan. Ada orang yang... aku lanjutkan dulu. Ini dari sudut pandang aku, kalau tetap stay di atmosfer yang toksik, kecenderungan kalian juga susah sih attract atau menarik orang yang tepat itu, jodoh terbaik itu. Karena apalagi dengan keadaan yang masih mudah terpengaruh gitu loh. Jadinya ya udah, kalian akhirnya sulit mengendalikan berusaha membangun diri kalian, berusaha membangun diri aja perlu effort besar gitu kan, apalagi berada di atmosfer yang kayak gini gitu. Jadinya
Ya menurut aku kurang sehat aja sih, gitu. Buat aku kurang sehat. Tapi ada juga orang yang, apa ya, ya orang tuh emang beda-beda sih. Ada orang yang memang, seperti yang aku bilang ya, ini mungkin ada kaitannya sama soal independen dalam hal emosional juga sih, gitu. Ada orang yang cenderung kayak gitu, selalu membutuhkan keberadaan orang lain untuk membahagiakan dirinya gitu kan. Terus aku amati lagi di lapangan ya, amati. Ya mungkin kalian juga bisa ikut mengamati ya, karena ya mungkin pengalaman kita bisa beda-beda gitu kan. Orang yang cenderung menggampangkan sesuatu, ya menggampangkan kayak, oh udahlah cuman gitu aja, lupain lah, kayak gitu loh. Menggampangkan kayak gitu, itu cenderung orang yang mudah juga menyakiti. Mudah menyakiti, mengulang lagi tuh mudah, karena dari awal dia sudah menggampangkan itu. Memang tipikalnya sudah kayak gitu. Tapi kalau orang itu dia mikir gitu ya, udah menyakiti gitu kan, bener-bener dipikir gitu loh, nggak menggampangkan, ah udahlah udah basi, ah udahlah udah terjadi kayak gitu, nggak menggampangkan kayak gitu. Orang itu cenderung, orang seperti itu cenderung apa ya, dia mikir-mikir juga gitu. Jadi kalau dia mikir di awal, dia akan hati-hati gitu loh untuk tidak menyakiti lagi gitu. Biasanya kayak gitu loh, orang-orang yang menggampangkan itu cenderung impulsif juga sih mereka. Jadi mereka nggak sadar juga ketika mereka menyakiti lagi dengan cara yang sama gitu. Tapi kalau orang yang kelihatannya dipikir banget di awal gitu kan, mereka itu udah bener-bener paham gitu loh. Sehingga hati-hati banget untuk menyakiti dengan cara yang sama. Ya intinya hati-hati untuk tidak menyakiti sih sebenarnya kayak gitu. Atau setidaknya dia tidak mau menyakiti dengan cara yang sama. Berusaha tidak menyakiti dengan cara yang sama lah ya. Oke, gitu ya. Jadi tergantung orangnya. Kalau dia, menurut aku kita itu harus berusaha cari tempat yang sehat buat mental kita. Kita selalu punya pilihan ya. Jadi apa ya? Jangan memaksakan orang untuk stay di satu tempat atau untuk bersama orang lain atau melakukan cara dengan pilihan kita gitu loh. Karena kita nggak tahu apa yang nyaman buat dia gitu. Kita suruh dia A, sementara dia kalau berada di A, dia sakit gitu loh mentalnya. Kita juga nggak bisa memaksakan hal itu. Kesehatan mental itu penting banget gitu. Jangan menyepelekan hal itu. Kayak gitu ya. Jadi kalau menurut aku di sini kalian harus mempertimbangkan itu, kesehatan mental itu gitu ya. Gini ya, hal negatif itu, hal yang buat kita negatif ya, hal yang terasa negatif buat energi kita itu nggak usah dicari-cari juga kita bisa ketemu sama situasi itu gitu loh. Karena ada pembelajaran kan di situ. Iya, tapi kan kita punya pilihan. Pilihan maksudnya menghadapi itu lalu kita move on gitu loh, bukan kita stay di situ terus gitu loh. Maksudnya kayak gitu loh ya. Jadi kalau seseorang itu berusaha mengeliminasi hal yang merusak kesehatan mentalnya gitu, itu bukan hal yang salah juga sih. Maksudnya kalau orang berusaha untuk mempertimbangkan kesehatan mentalnya sehingga dia memilih untuk tidak berurusan dengan orang-orang tertentu atau di tempat tertentu gitu ya. Itu bukan hal yang salah karena itu kayak happiness ya. Happiness itu bukan destinasi, tapi setiap harinya kita berusaha bahagia. Dan soal kesehatan mental itu juga bagian dari setiap perjalanan kita berusaha gitu loh. Bukan menunggu nanti-nanti. Hari ini kita juga harus mengupayakan menjaga kesehatan mental kita kan kayak gitu. Oke, selanjutnya. Setiap keputusan pasti memiliki resiko dan konsekuensi. Sejauh memilih sesuai hati dan intuisi, konsekuensi itu tidak harus menjadi masalah besar. Seseorang bisa menyelamatkan hidupnya dengan pilihan yang diambil. Penting untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pilihan bisa saja tidak pernah terlihat mudah. Pilihlah yang resikonya masih bisa diterima dan layak untuk diberi pengorbanan. Iya ya, jadi kuat untuk membuat keputusan buat hidup kalian sendiri gitu. Jadi keputusan memang, pilihan itu seperti yang kutulis di sini ya. Pilihan itu bisa sama-sama sulitnya gitu ya untuk dijalani. Cuman orang yang kuat, mereka itu berani untuk membuat keputusannya sendiri, buat hidupnya sendiri. Jadi bukan menyerahkan pada orang lain untuk membuat keputusan
buat hidupnya gitu loh ya. Oke, tidak ada yang bisa memahami apa yang dirasakan seseorang selain orang yang melaluinya sendiri, kecuali jika kita berada di seluruh perjalanan hidupnya. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan. Nah ini soal understanding. Selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu, setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu. Oke ya. Jadi kuncinya itu adalah ini juga sih. Kalian bisa menjalin hubungan dengan orang yang kayak gini gitu loh ya. Kalau kalian sudah bisa, kalau kalian sudah berada dalam hubungan kayak gini, mungkin saja itu adalah jodoh terbaik kalian gitu loh. Jadi berusaha melihat dari sudut pandang satu dan lainnya, bukan hanya kalian yang mengerti, bukan juga kalian yang selalu ingin dimengerti gitu lah misalkan ya. Jadi pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik. Kuncinya kayak gitu ya. True love is born from understanding gitu ya. Jadi kalau orang lain tidak bisa memahamimu, maka cobalah memahami dirimu gitu kan. Jadi nggak usah, emang susah sih kalau kita sih mau aja ya orang memahami kita gitu, tapi kan kita nggak bisa menuntut orang mau memahami kita gitu ya. Yang penting kita memahami diri kita dan care sama diri kita aja gitu kan. Jadi nggak usah, jadi kalau udah kayak gitu kita nggak mengemis orang untuk memahami kita gitu ya, asal nggak ganggu aja gitu kan. Kayak gitu. Nah jadi true love kalian, jodoh terbaik kalian itu adalah orang yang memang cukup bijaksana lah ya. Orang itu kan gak ada yang sempurna ya, cukup bijaksana dan mereka bisa memahami kalian. Karena kalau aku lihat di sini kayaknya kalian juga pernah mengalami masa yang lumayan berat banget ya di kartu ini kayak the death gitu loh kalau aku lihat ya. Bahkan di sini ada yin gitu kan. Jadi kalian akan menemukan jodoh terbaik kalian atau di union lah ya, karena bisa aja jodoh itu adalah orang yang sudah pernah kita kenal gitu, cuman kita belum bersatu aja sama dia gitu kan. Pokoknya kalian kemungkinan akan bersatu sama jodoh terbaik di saat kalian sudah bangkit dari fase transformasi yang besar ini gitu. Transformasi yang besar ini itu aku melihatnya kalian melalui masa yang terpuruk dan kayak tidak ada yang memahami kalian. Terpuruk tapi ujung-ujungnya kalian menyadari ya bahwa ternyata kalian hanya bisa mengandalkan diri kalian sendiri, dan bagaimana kalian akhirnya bangkit dari situ. Di situ mungkin kalian, kalau aku lihat, udah cukup dekat nih sama pasangan terbaik kalian, karena ya kalian sudah bertransformasi besar-besaran di sini gitu ya. Ini situasi kayak gini lumayan panjang dan untuk kalian bangkit lagi tuh memang nggak mudah ya. Oke, selanjutnya, nah ini soal controlling ya. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seseorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan. Tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Nah, yang aku lihat di sini adalah ketika kalian berhenti terobsesi pada sesuatu atau seseorang atau kriteria tertentu, di situ jodoh terbaik kalian itu bisa datang dengan jalan atau cara yang tidak diduga. Oke? Contohnya adalah bukan gue sih, maksudnya contoh di luar sana, misalkan ada orang yang terobsesi, gue mau pasangan yang A, B, C, D gitu kan, A, B, C, D, E gitu kan. Dia terobsesi terus untuk mencari itu gitu. Saat dia terobsesi mencari itu, apa yang dia cari selalu menjauh dari dirinya. Tapi ketika dia sudah berhenti terobsesi sama hal itu, dia akhirnya fokus untuk menjadi hal itu kan. Kalau orang udah fokus menjadi hal itu, akhirnya dia udah gak terobsesi sih sebenarnya di situ. Jadi kayak itu proses memang ya. Disitulah hal yang pernah dia cari justru mendekat ke arah dia. Itu yang kuliah di sini, oke? Jadi memang soulmate atau jodoh terbaik kalian ini bisa membawa perubahan yang sangat signifikan di hidup kalian. Tetapi kalian bertemu dengan dia bukan di keadaan yang masih banyak PR-nya gitu. Kayak gitu. Karena ya memang jodoh kalian ini bukan orang yang kayaknya sembarangan ya. Bukan orang sembarangan. Jadi kalian juga
saat jodoh kalian pun kalau misalkan belum di fase King of Pentacles ini gitu kan, aku bisa bilang bahwa King of Pentacles, jodoh kamu itu bukan orang yang sembarangan. Ya iya, karena dia sudah melalui ini gitu ya. Jadi untuk kamu bisa union sama jodoh terbaik kamu harus menjadi King of Pentacles dulu. Kayak gitu loh. Sama sih, jadi itu yang bisa aku sampaikan pada dua belah pihak ya. Jadi jadi ya kayak gitu. Jadi kalau aku lihat sih, justru saat kalian sudah bersama jodoh terbaik, kalian itu bisa sukses besar bareng sih. Tapi sebelum kalian bersama jodoh kalian sudah punya mental sukses itu gitu loh. Walaupun kesuksesan belum sepenuhnya kesuksesan versi kalian ya, bukan versi orang ya. Belum sepenuhnya sudah kalian raih gitu loh. Tapi kalian sudah cukup sukses. Maksudnya sukses di sini adalah kalian sudah stabil, sudah independen, sudah bahagia dengan diri kalian sendiri. Kalian nggak bergantung sama orang, itu sudah kesuksesan gitu loh. Kalian punya mental itu gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 1. Jangan lupa like dan share. Good luck ya. Semoga kalian segera dipersatukan oleh jodoh terbaik kalian ya. Bye grup 1.